Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Prinsipnya itu tentang retorika adalah persatuan, jadi yang diplesetkan jadi persatuan. Halo semuanya, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Ya, di Paman kali ini edisi spesial banget karena kita kedatangan orang yang spesial. Ya udah deg-degan loh di sini tuh. Kenapa deg-degan? Karena tuh kayak Butika tuh berkualitas banget gitu loh. Gitu loh. Terus Tak keguyu loh, Pak. Terus gue tuh muda banget gitu loh, Mas Yan. Ya, kita kedatangan Butika. Tepuk tangan lagi buat Butika. Hai. Ya, Butika ini kepala SD Eksperimental Mangunan. Dengan segala perjalanannya, berapa kali jadi kepala sekolah, Bu? 2 kali? 2 kali? Iya. Kok Ini bisa yang 2 kali? kedua. Kalau bisa 2 kali ya tanya sama Romo. Kenapa kok 2 kali? Oh iya, kok bisa 2 kali? Iya. Ini hair kayaknya. Hair, tahu hair kan? Apa itu, Her? Kalau dulu waktu zamanku sekolah itu, kalau apa ya, ada murid yang nggak bisa ngerjakan, nanti suruh ngerjakan lagi. Nah, zamannya sekarang itu remedi. Nah. Enggak. Jadi kayaknya dulu aku nggak bisa, terus sekarang disuruh ngulangi lagi gitu kali. Enggak, mungkin malah gini. Dulu tuh bagus, terus sekarang ya udahlah karena bagus disuruh lagi kan bisa jadi gitu. Kayaknya tergantung perspektif kali ya. Perspektif, betul. Mentang-mentang kemarin belajar. Betul sekali. Kita di SD baru saja belajar perspektif. Perspektif bareng Pak Joko yang gagal keliput. Ada rekamannya Pak Baida, ada. Wah, mantap sekali. Pak Hendra kemarin. yang buat. Iya. Besok kita bakal minta tuh rekamannya perspektif. Oke. Sebenarnya kemarin tuh saya pinginnya yang di sini adalah Pak Karol atau yang sudah lama di sini lah, karena Butika kan di sini tuh sejak kapan, Bu? Di Mangunan? 2006. 2006 loh. Saya lahir masa belum? 2021. Udah. Saya umur 8 tahun. Wah, itu. Butika udah di Mangunan. Tadi tahu kan bagaimana perbedaan umur kami. Ya beda sekali. Nah, terus Pak Karol bilang, "Kowe coba karena kamu tuh sama-sama Lampung, sama Butika tuh sama-sama berasal dari Lampung." Terus aku tuh kayak nggak percaya ya waktu lihat Butika, masuk Lampung sih. Apakah Butika lahir besar di Lampung atau di Lampung tuh baru berapa bulan atau berapa tahun terus ke Jawa? Emang lahir besar di Lampung? Iya, lahir dan sampai SMP di Lampung. Sampai SMP Iya. terus? SMA-nya di sini di Jogja. Kuliah di Jogja. Nggak Terus pulang. sempat pergi ke Kalimantan 2 tahun, lalu balik lagi ke Jogja. Romantis. Iya nih, Jogja. belum pulang ya. Seharusnya suatu saat nih nanti. Kan Mama Butika tuh cuma sampai SMP loh di Lampung tuh. Oh ya, kayaknya Itu belum tuh puas deh. apa ya? Kalau aku ngerasain tuh di masa-masa aku pun yang kuliah baru di sini aja tuh kayak lebih klik ke Jogja karena dewasanya tuh di sini gitu. Nah, Atau apalagi Butika yang dari SMA di sini. terus rasanya aku klik di sini gitu. Ya nggak tahu, buktinya nggak pulang. Ya, ada hal-hal yang tetap dirindukan di sana. Betul, betul. Oh, Bapak Ibu? Iya, jelas. Jelas. Butika udah berapa tahun nggak pulang? Aduh, sedih saya kalau itu. Selama pandemi saya nggak pulang ini. 3 tahun, hampir 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih Ya, ya. 2 tahun. Dan lebih nggak pulang. Aku dulu tuh 1 semester nggak pulang tuh nangis aku. Terus kemarin baru pulang lagi ke Lampung. Terus Butika tuh Lampungnya mana? Aku di Kota Bumi, Lampung Utara. Lampung Utara, Kota Bumi. Masih masuk lagi, jadi di pedalaman. Pedalaman. Ya, desanya namanya Propan. Propan. Proyek Pancasila. Wow. Sangat Keren kan? nasionalis. Yes. Sangat nasionalis Betul, desanya. Propan. Oke, terus ini Butika. Cerita sedikit tentang apa perjalanan Ibu Tika dari Lampung itu udah ada pemikiran bahwa bakal jadi guru. Oh, kalau dari cita-cita gitu. Cita-citaku itu jadi penulis. Oke. Jalannya lewat apa? Ya
lihat aku menjalani hidupku seperti apa gitu. Kan kita profesi apapun bisa. Betul. Menulis itu bisa dari mana saja. Betul. Keren loh. Keren. Gini, kerennya adalah aku lahir besar di Lampung juga sampai SMA. Terus cita-cita sebagai penulis tuh nggak pernah ku dengar di diriku dan teman-temanku sebenarnya. Ya waktu aku besar, terus Butika tuh muncul pengen jadi penulis Sejak kecil. sejak kecil. Iya. Itu boleh diceritakan ya? Ya cerita dong. Jadi waktu kecil itu aku belajar nulis toh diajari oleh guru sekolah ya. Kalau dulu kan guru sekolah itu bener-bener yang mengajari. Waktu itu tulisanku dianggap sudah bagus. Guruku itu memuji tulisanku seperti tulisan kelas 6, padahal kelas 1 waktu itu. Tulisannya Ya, atau tulisan tangan. maksudnya itu isinya atau tulisannya. tulisannya bentuk. Iya. Jadi aku semangat nulis. Oke. Kemudian kelas 4 kelas 4 itu saya diminta untuk ikut lomba menulis. Nah, dan ya nggak juara tinggi sih, tapi ternyata aku suka dengan prosesnya gitu. Suka dengan prosesnya. Dan aku sendiri memang rajin membuat buku harian dulu. Sepertinya tuh dengan menulis itu segala hal yang aku alami itu bisa dituangkan. Aku mengelola bahasaku juga. Kemudian ketika aku mengalami sesuatu, aku bisa melihat kembali tulisanku dan itu menjadi mengenang kembali, seperti itu ya dulu ya. Aku ternyata pernah mengalami ini. Jadi tulisan itu banyak manfaatnya. Aku merasanya seperti itu. Jadi dari situ terus aku ingin jadi penulis gitu ya. Jadi pengen jadi penulis, termasuk itu yang membuat aku juga memutuskan di SMA masuk bahasa. Kayaknya lurus banget sih aku ya. Iya sih kayaknya ya. Anak Lampung yang lurus tuh jenengan kayaknya. Ya. Aduh. Terus maksudnya apa ya? Minggu-minggu. Enggak. Iya, masuk bahasa terus. Habis itu kuliah aku sastra. Terus waktu itu sastra apa gitu kan. Kalau Indonesia aku sudah suka baca kan. Jadi kayaknya novel-novel angkatan balai pustaka dan sebagainya itu kan udah aku baca juga sejak SMP gitu ya. Jadi nanti kalau aku baca itu lagi kan mesti kalau ini kritik sastra dari situ juga. Kayaknya aku itu sambil jalan aja deh, lalu aku memilih sastra Inggris gitu. Itu beloknya itu baru di pas kerja ini loh. Emang Bu, aku pengen ngulas lagi kalau nggak di papan aku mau tanya karena SMP tuh udah kepikiran, udah baca banyak novel dan segala macam. Dulu pas nulis, aku tuh juga soal nulis harian gitu Bu. Terus diciciin gitu. Pernah diciciin? Enggak pernah, malah aku promosi ke teman-temanku. Oh iya gitu. Terus mereka senang sama tulisannya Ibu. Jadi ada satu teman, saya nggak tahu nanti temanku itu sekarang ada di mana, tapi dulu aku punya partner nulis. Jadi waktu SMP itu aku punya teman yang dia juga hobi nulis. Kami tuh saling menantang satu sama lain. Ayo, siapa buat tulisan duluan? Misalnya aku. Nanti aku udah bikin ending tuh. Tapi nanti dia harus membuat ending yang berbeda. Jadi lanjutin cerita dengan ending yang berbeda. Wow. Ya. Keren. Ya, bolak-balik kayak gitu. Jadi itu yang membuat ternyata endingku itu bisa dibuat berbeda oleh orang lain gitu. Ah, itu keren sekali. Wow, temennya Butika temanku mbiyen bolos bareng. Aduh. Susah. Iya. Temennya sahabatnya Butika nulis. Apa mungkin ini ya perbedaan era juga ya kita Bu? Mungkin di sana bisa jadi ya? Apa ya? Soalnya bapakku tuh juga banyak tulisan-tulisan zaman-zaman dulu tuh tulisan tangannya dia di buku-buku itu ibu bapakku tuh. Iya. Tapi aku udah enggak sebegitunya. Mungkin juga. Eraku kan memang masih era yang banyak tulisan tangan gitu ya. Semuanya pakai tulisan tangan memang. Iya sih. Pekerjaan, tugas-tugas, belum ada HP. Makanya rapi-rapi orang dulu tuh ibu ya. Iya, betul. Keren sekali. Wow, Lampung kenapa Butika nggak balik aja? Boleh lah. Itu masih ada di dalam masa Bu? Benak, iya betul. Beneran? Betul. Seumur Butika? Iya. Sampai Butika sudah menikah, sudah punya anak? Iya. Berapa? Anakku 2 orang, cewek-cewek. Udah kelas berapa? Sudah kelas
8 SMP yang besar dan kelas 6 SD yang kecil. Oke. Dua-duanya di sini. Terus di Mangunan ya. Tapi masih kepikiran untuk itu masih mungkin waktu iya. tua besok atau segala macam. Ya udah tua sih. Ya nggak tahu kalau itu sih aku ikut sama yang di atas. Oke, ternyata itu masih dari Iya. perbuatan orang-orang perantau tuh tetap ada. Betul. Tetap Ada. Terus apakah tadi kan udah lulus kuliah di sastra Inggris, terus langsung kerja tuh di Mangunan? Dulu aku pertama itu ke Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan. Ya, di sana itu kerja sosial lah gitu. Jadi guru juga. Ya ini yang aku bingung nih, kenapa Bu Tika tuh kuliah sastra, Yes. terus mau ngajar? Nah, oke. Berarti perlu diceritain ya. Oh, karyanya juga. Kenapa kok pertama ngajar gitu ya? Kerjanya langsung ngajar. Gitu. Jadi pertama itu saya memang kan maunya jadi penulis. Tapi kemudian ketika aku KKN, aku ketemu dengan sekelompok dengan ada satu teman dari PBI. Dia sudah ngajar di satu SD. Oke. Nah, kebetulan kekurangan guru juga di sana. Terus dia nyoba, kamu nggak nemenin aku gitu kan? Ya boleh dah. Nah, lalu aku mencoba. Dan dari situ aku mulai, oh iya ternyata dunia bersama anak-anak itu menyenangkan ya, seperti itu. Itu yang terpikir waktu itu seperti itu. Nah, jadi ya sejak kuliah itu semester 7 enggak masalah. Semester 7. Sesudah KKN, pokoknya sesudah KKN. Itu aku mulai ngajar. Sebenarnya cuma sebentar di sekolah itu. Tapi kemudian diminta ke sekolah lain. Nah, aku pernah ngajar di SD, SMP. 2 itu sih. Nah, lalu karena di sastra Inggris itu juga ada mata kuliah ini ya, teaching English for as a foreign language, aku ikut. Gitu. Jadi ada ngajar-ngajarnya lah ya. Ada ngajar-ngajarnya, teachingnya. Ya dari Terus situ. tertarik Akhirnya jadi hidupku tuh kayaknya memang seperti lurus banget gitu loh Pak Bayu ya. Enggak lah, dari sastra ngajar kok lurus. Oh enggak ya. Itu enggak lurus. Iya, mungkin lurus buat ini. Menurutku mungkin. Maksudnya tuh kayak flow-nya tuh smooth gitu atau kayak ikut aja ngalir aja iya gitu. Kayaknya ngalirnya enak Ngalir banget aja gitu. gitu. Enak banget. Meskipun di dalamnya banyak riaknya ya, tapi aku ngalirnya enak banget rasaku. Maksudnya dari sastra terus KKN ketemu teman-teman yang mengajar, terus ketemu anak-anak punya vibes mengajar, akhirnya terus ke Kalimantan. Ya, Kalimantan itu juga tadinya jadi begitu aku mau wisuda kan suster, aku tinggal di asrama Syantikara. Suster itu mendapat berita lah dari ada Romo di Kalimantan yang dibutuhkan guru di sana di pedalaman. Ini satu hal yang ketertarikanku yang lain ya. Oke. Aku bukan suka mungkin hatiku itu banyak di orang-orang yang tertinggal seperti itu ya. Jadi ketika ada tawaran itu kayak langsung kok ini ya. Jadi dan aku merasa ini mumpung aku masih baru lulus, aku belum mikir keluarga dan sebagainya, kalau ini nggak diambil kapan lagi gitu. Ya, jadi berangkatlah aku ke sana dan menemukan dunia yang sangat berbeda. Ya, itu pengalaman yang luar biasa. Mengajar di sekolah yang waktu itu gurunya hanya 2 orang. 2 orang untuk siswa berapa? Aduh, banyaknya berapa aku lupa, tapi memang karena itu di pedalaman ya. Jadi itu sekolah kampung yang menurutku luar biasa karena guru-guru sekolah itu dimulai oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang merasa membutuhkan ada sekolah dan kemudian mereka membangun. Gurunya itu benar-benar swadaya, mereka usahakan dari mereka sendiri. Bayangkan gurunya itu lulusan SMP. Berarti Bu Tika itu sendiri di sana dari ya tadinya sih waktu tahun pertama aku belum diizinkan ke sana. Tapi aku ya lebih lah, aku merasa aku pengen banget sih ke sana, aku pengen ngerasakan betul-betul. Dan akhirnya di tahun kedua aku diizinkan oleh Romo. Terus di sana tuh Ibu Tika maksudnya guru bersama guru-guru yang lulusan SMP tadi. Iya, lulusan SMP, kemudian ada yang terus akhirnya ikut kejar paket ya. Jadi
SMA gitu. Keren ya. Kemauan mereka untuk belajar tuh Ya, tinggi, Bu, itu ya? luar biasa banget. Bagaimana mereka mau memperjuangkan anak-anak di sekitar situ Iya, untuk iya, iya, iya. bisa belajar jalan kaki. Wah, itu saya nggak bisa bayangkan ininya. Keren Effortnya sekali kayak mana itu. effortnya. Betul. Terus ini aku pernah ngobrol sedikit sama Butika ini soal hal ini. Aku pernah cerita ini ke Pak Karo juga kalau nggak salah. Oh ternyata Butika tuh karyanya itu untuk orang-orang yang tertinggal, untuk orang-orang apa namanya ya maaf miskin mungkin dalam pendidikan waktu itu. Nah itu juga yang bikin Butika tertarik untuk di bangunan ya, untuk Rawamangun Ya. apa yang di Giat Rawamangun. Nah Ya. itu gimana tuh dari Kalimantan kok roti ke Mangun? Habis itu ke Mangunan tuh berarti? Ya, habis itu memang saya kan kembali ke Jogja karena mau menikah. Oke. Kebetulan suami kan bekerja di Jogja. Oh iya aku tahu ceritanya tapi nggak usah. Udah tahu toh ya. Lalu dia kan kenal sama Romosari waktu itu sama Romosari ya. Lalu kami main ke Kuera, nggak punya rencana apa-apa. Tapi waktu itu Romosari bilang dia sedang butuh guru bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi ya juga nggak banyak tanya macam-macam. Akhirnya ya saya oke aja. Jadi minggu berikutnya sudah mengajar gitu aja. Iya, Butika tuh kayak ngooh gitu ya. Iya kan? Apa? Iya, oke. Iya. Oke, kayak gitu ya. Mau tanya nggak? Aku pernah nyoba ngelamar kerjaan gitu. Pernah nggak? Pernah 2 kali. Di mana? Dan nggak tembusnya itu bodoh, menurutku sangat bodoh gitu ya. Yang pertama, aku sudah berusaha jauh-jauh hari kan, jauh-jauh jam gitu kan supaya tidak terlambat. Ternyata waktu itu kan masih angkot ya, mau Oke. zaman angkotnya mogok di jalan. Waduh. Jadi aku nggak Nggak bisa. jadi tes. Ya, itu yang kedua. Berkali-kali aku lihat ini jam tesnya jam 12. Oke. Aku berangkat jam 11. Sampai sana, loh kan tinggal setengah jam mbak. Hah, tak buka lagi tuh kartuku. Padahal itu udah tak buka berkali-kali loh. Oke. Ternyata tesnya jam 10. Sampai bisa? jam 12, aku lihatnya jam 12. Nah itu makanya kan Hah? aku bilang bodoh itu. Enggak, itu bukan bodoh, itu semesta. Nggak tahu pokoknya kok Takdir. bisa sih, padahal aku bisa juga sih? sejujurnya aku ingin waktu itu ingin mencoba ke sana gitu kan. Tapi Tapi nggak itu tahu bukan kenapa. mengajar ya, bukan jadi guru ya. mengajar juga. Oh, jadi guru semua? Iya betul. Isi Butika sastra, terus kepikiran entahlah. ngajar. Terus Iya. pas ngajar tuh Butika pernah mikir, harusnya aku dulu pendidikan aja gitu enggak? Enggak, Enggak ya? enggak. Aku sangat bersyukur berada di sastra. Oh, oke, model Pak Karol berarti. Iya Pak Karol. Oke. Terus gini di bangunan aku lihat beberapa orang, aku dari FKIP. Nah, ini FKIP, Anda tidak usah sombong lah kita ini tentang pendidikan karena teman-teman kita yang lulusan bukan dari FKIP, dari sastra, antropologi, dari akuntansi mana segala macam, atau itu yang basicnya murni gitu, bukan pendidikan. Terus saat mengajar di bangunan tuh, yo keren loh. Bisa Bisa kan? secara konsep yo bagus. Berarti kuncinya apa? Kuncinya apa ya? Mau Ayo. belajar mungkin. Kuncinya apa ya? Dicoba. Dicoba. Iya loh, kalau Ya, cuma mau untuk belajar. mau belajar, Punya dicoba. hati. Punya hati. Ya betul. Kuncinya itu Ini betul loh. kata Romangun. Di mana hati diletakkan, apapun jurusanmu Nah, betul. pasti bisa ngajar. Iya. Oke. Nah, sekarang ini hal yang tidak saya suka, membaca. Butika malah suka banget. Butika sedang bawa buku juga. Bawa. Besok aku tuh dibawain buku tentang kemarin tuh yang Lampung itu ya. Apa itu? Gerakan Usroh di Lampung. Nah, itu belum tak baca. Baca dikit-dikit doang. Nah, Butika ini apa nih? Ah, Sedang baca apa? sedang baca apa? Sebetulnya aku ya sedang baca buku yang lain juga, tapi yang aku bawa yang ini. Surat Bagimu Negeri. Nah, surat bagimu negeri. Aku mau batuk dulu ya, Bi. Enggak apa-apa, dibatuin dong. Dibatuin dong, masa ditahan. Apa itu, Bu? Tapi ini agak menggangguku mau bicara. Apa mau minum dulu? Aku boleh, ha? Boleh minum dulu? Ada enggak usah. Oke, teman-teman, Butika sudah kembali. Sudah minum minyak kayu putih ya? Oh, tidak. Iya nih, aku membutuhkan minyak kayu putih ternyata. Minum air putih dan dikasih minyak kayu putih juga. Nah, Butika lagi baca buku Surat Bagimu Iya, Negeri yang surat nulis bagimu negeri. Ini bunga rampai dari tulisan-tulisan Rawamangun yang pernah terbit di Harian Kompas. Oke. Mungkin ada yang sudah pernah baca? Pak Karol pernah? Belum.
Ya. Pernah Pak Karol ya membaca. Itu paling tulisan paling lama tahun berapa, Bu? Aduh, aku nggak emang tahu. nggak ada dokumentasi terbitnya tahun berapa? Yang di Enggak Kompasnya itu? sih, enggak. Mungkin ada ya, cuma aku nggak terlalu memperhatikan bagian belakang. Oke. Ada. Pasti tahun-tahun lama ya itu ya. Romangun suka. Ya pasti tahun lama lah, ketika Romangun pasti masih hidup. Masih hidup. Saya belum lahir loh, Romangun Tidak. sudah meninggal. Iya. Belum deh, lahir setahun baruan. Nah, hampir setahun. Iya betul sih. Oke. Enggak usah sok muda lah, saya juga hampir tua. Oke, apa Bu isinya, Bu? Yang ini mau sharingkan tentang buku ini. Di sini tuh macam-macam ya isinya. Hmm. Tapi prinsipnya adalah buku ini mau menunjukkan ke ya seperti judulnya ya, Surat Bagimu Negeri. Jadi ini adalah kumpulan tulisan Rawamangun yang terkait dengan negeri kita, bagaimana supaya kalau negeri kita ini mau berkembang, kira-kira gitu. Nah, fokusnya apa? Ya ini macam-macam sih, tapi yang baru aku baca dengan teliti itu kemarin waktu ini. Jadi ketika ini cerita tentang bagaimana aku dengan anak ya. Ketika anakku yang di SMP eksperimental, nih sambil ini juga ya, Iya. promosi ya. Promosi. Ada tugas ketika sekarang nggak boleh bilang tugas ya. Nggak boleh. Ya ada misi ketika pre-reading itu terkait dengan keberagaman. Jadi kelasnya itu sedang bicara proyeknya itu keberagaman. Keberagaman itu indah kalau nggak salah seperti itu. Nah terus diminta untuk berdiskusi dengan orang tua. Keberagaman itu apa sih menurut orang tua? Nah saya kok ingat buku ini, lalu mencoba melihat dan menemukan tentang ini. Jadi ada tulisan, Bapak Ibu nanti teman-teman yang nonton podcast ini, saya tak carikan tentang ini Bhinneka Tunggal Ika, bukan kesatuan dan persatuan. Nah ini keren banget, ini anakku ketika tak bacain sambil dia bacain lucu gitu sampai tertawa terpinggal-pinggal, karena di sini nih Muhammad Hatta menceritakan tentang ini, kita itu bukan persatuan tapi prinsipnya itu tentang retorika adalah persatuan, jadi yang diplesetkan jadi persatuan. Tahu maksudnya? Enggak. Kenapa jadi? Tebak dong. Ayo. Persatuan diplesetin jadi persatuan. Iya, ayo tebak kenapa? Tusuk-tusuk. Terus? Dibakar. Terus? Terus dikipasi dibakar. Nah, Jo. Dijual. Nah, coba sekarang bentuknya. Persatuan. Bentuknya apa ya? Persatuan bentuknya. Sate itu bentuknya apa ya? Lurus. Lurus, terus? Terus. Bertumpuk-tumpuk. Ya. Kalau dihubungkan dengan keberagaman, kira-kira apa jadinya? Keberagamannya tumpuk-tumpuk. Ditusui. Coba hubungkan dengan apa yang Romo Mangun biasa bilang anut grubyuk. Sate. Sate. Ada tuh. Apa? Apa sih? Apa melu-melu? Nah. Ikut-ikut. Iya, betul. Sate itu kan tusuknya satu. Oke. Yang lain mau melu tok. Oh, gitu. Jadi persatuan itu bukan persatean. Intinya gitu. Jadi keberagaman itu ya harus dihargai. Kita nggak bisa cuma ikut aja. Oke. Seperti Oke. itu. Apakah itu terus ada hubungannya dengan komunitas tadi? Sangat berhubungan kan. Hubungannya terus supaya Nah, apa? jadi intinya si Rawamangun itu dalam tulisan ini kita jangan lupa sama semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita seringkali tuh berpusatnya di tunggal ikanya doang, lupa sama binekanya. Nah, itu loh yang menjadi pesan dari tulisan ini. Ingat ya, Wah, kita tunggal tuh- ikanya itu berasal dari binekanya. Nah, itu dia. Oke, dalam banget Romangun kok bisa mikir gitu ya? Tanya sama orang Mangun lah. Mengeri video call kita. Seandainya ya bisa video call sama yang di surga. betul. Di tulisanku yang tak kasih di Pak Andi tuh impianku tuh masih bisa ketemu Romangun, tapi nggak mungkin ngeri juga. Gak apa-apa. Tapi Aku pernah loh, jangan salah. pernah bertemu Dalam mimpi. ini
Wah, iki nek podcast saya lanjut iki seru iki sampe. Jangan. Waktunya terbatas, tapi pernah diimpein Romangun. Pernah. Isin singkatnya apa? Aku nggak mau ceritakan. Enggak mau ceritakan. Enggak. Nanti enggak kejadian. Oh, berarti hal buruk. Jangan bilang hal buruk ya. Hal buruk bukan. Setiap Romamangun itu kan selalu gini. Aku yang ingat ketika aku jalan-jalan bukan jalan-jalan nih, waktu itu kunjungan ke gereja Salam. Kan ada tulisan di sana tuh. Aku lupa tulisannya, tapi intinya yang lama akan hilang dan yang baru akan datang, kalau nggak salah seperti itu. Oke. Itu menggambarkan bahwa memang kita harus dinamis. Hal-hal yang tidak sesuai dengan zaman ya kita harus sesuaikan, begitu terus. Oke. Ya, Hal yang mungkin Pak Bayuga bilang buruk itu bisa jadi sebetulnya itu sesuatu yang akan membawa sesuatu yang baik lagi. Betul, tapi Iya. memang harus siap untuk perubahan Betul. ataupun apa. Makanya nggak usah diceritakan. Oke deh. Siap deh. Oke, terima kasih Bu Tika sudah bercerita banyak. Maaf karena mungkin ruangnya kurang lama. Aduh, pingin ya ada dokumenter tentang Bu Tika ya. Nggak Keren usah lah lah. Bu Tika lah. Oke, terus Bu Tika mungkin ada motivasi atau pegangan hidup. Waduh. Kata-kata yang selama ini Bu Tika tuh yakini gitu loh. Apa? Kayaknya aku udah banyak ngomong ya Pak Bayuga. Apa itu? Aku nggak nyiapin ini. Aku nggak nyiapin pegangan hidupku apa. Enggak nyiapin ya? Enggak apa-apa. Berarti emang let it flow ya. Iya betul. Kalau kita optimis dengan apa yang kita lakukan dan yakin jalan gitu ya, jalannya pasti ini kok, pasti buahnya baik. Yang penting kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke. Begitulah. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih sudah nonton di Paman. Aku menutup dengan satu pertanyaan. Bu, apakah tulisan-tulisan tentang negeri ini Iya. ini yang ditulis Romangun berpuluh-puluh tahun lalu masih relevan hari ini? Sangat relevan. Teman-teman SMP silakan baca. Ini banyak hal tentang keberagaman. Seragam. Kenapa seragam itu Romangun bilang tidak perlu, di sini ada. Kalau aku cerita di sini nanti nggak jadi podcast. Oke. Terima kasih. Jangan lupa baca surat bagi negeri. Tidak hanya SMP ya, siapapun yang mau berjuang untuk negeri silakan baca. Oke, terima kasih Bu Tika. Terima kasih datang di Paman. Tepuk tangan buat kita semua. Dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe.